Kiai Imad dilarang membahas nasab habaib alwi dan juga dilarang membahas kelakuan oknum-oknum habaib alwi di dalam ceramah-ceramahnya maupun di dalam tulisan-tulisannya. Tetapi apakah Kiai Imad langsung akan berhenti? Kiai Imad langsung akan ketakutan berhenti membahas nasab para habaib alwi dan juga tidak akan membahas kelakuan dari oknum-oknum para habaib alwi. Karena setahu kami sebagai salah satu sahabat akrab beliau, Kiai Imad ini Masya Allah sungguh luar biasa, sangat pemberani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bahkan beliau sering dihujat, dihina, diintimidasi, diancam-ancam, tetapi beliau tetap saja tidak takut, tidak gentar. Bahkan beliau pernah gojlok kami. Gojlok itu artinya ya agak ngece kepada kami. Kiai gitu. Beliau ngomong kepada saya maksudnya, ente ini sudah dakwah malang melintang di Bontang Kalimantan Timur, kemudian dakwah di Banten, di mana-mana. Lah kok ente ini pengecut penakut. Itu guyonan beliau kepada kami. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Tamalim sangat yakin percaya bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak akan langsung gentar, tidak langsung akan takut begitu, ketakutan, langsung diam, berhenti, tidak akan membahas nasab para habaib alwi, berhenti dan diam saja, tidak akan membahas kelakuan dari oknum-oknum para habaib alwi. Ini kami sangat yakin dan percaya. Oleh sebab itulah, ayo mari para santri dan kiai Nusantara bangkit bareng-bareng, bangkit bersama-sama. Jangan sampai kaum muslimin wal muslimat di Nusantara ini dibodohi, diputar balikkan fakta. Kiai Imad setelah dipecat dari anggota LBM PBNU, maka beliau ini sangat diharapkan oleh banyak warga Nahdliyin agar beliau bisa lebih bebas dan bisa lebih leluasa untuk menyampaikan kebenaran masalah para habaib alwi. Ini harapan mayoritas warga Nahdliyin Nahdliyat loh ya. Jadi Kiai Imad setelah dipecat, pokoknya bahasanya pecat aja lah. Enggak usah pakai bahasa PAW-PAW-nan. Pokoknya pecat. Karena nama beliau awalnya ada di dalam anggota lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama, tiba-tiba enggak ada. Pokoknya kita menggunakan bahasa pecat. Kiai Imad dipecat dari LBM PBNU. Nah ini mayoritas warga Nahdliyin Nahdliyat punya harapan besar agar Kiai Imad lebih bebas dan lebih leluasa untuk menyampaikan kebenaran masalah para habaib alwi. Namun bagaimana jadinya jika Kiai Imad setelah dipecat oleh PBNU kemudian dilarang juga membahas masalah nasab para habaib alwi, baik melalui ceramahnya maupun melalui tulisan-tulisannya. Nah, kalau Kiai Imad kami yakin nih tidak akan berhenti langsung mandek, berhenti diam saja, tidak akan. Masalahnya kita sendiri, apakah kita juga akan ikut berhenti dan diam saja atau bagaimana? Jadi sekali lagi, kalau Kiai Imad kami yakin tidak akan berhenti, itu tekad beliau. Beliau akan selalu ngomong masalah para habaib alwi, terus sampai kapan dia akan berhenti? Nah, sampai kapannya ini beliau mengharapkan bahwa kiai dan santri dan kiai pribumi benar-benar dihormati oleh para habaib di mana-mana. Jadi para kiai dan santri yang diundang. Artinya, kalau misalnya para habaib punya acara apapun nih, mara ngundang ceramahnya adalah para santri atau para kiai pribumi asli. Jangan dibalik-balik. Jadi selama ini kan kalau misalnya nih orang-orang pribumi yang memiliki acara, maka yang diundang para habaib yang ngisi pengajian. Nah ini targetnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, beliau tidak akan berhenti kecuali para santri dan kiai Nusantara bangkit bareng-bareng, alim bareng-bareng, alim allamah faqih, menguasai berbagai macam tafsir Al-Quranul Karim, menguasai hadis-hadis minimal kutubus sittah, al-kutubus sittah yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itu minimal 6 kitab hadis ini. Minimal. Syukur-syukur ditambah ya syarahnya, misalnya syarah Sahih Bukhari minimal Fathul Barinya
Syekh atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani minimal. Kemudian Syarah Sahih Muslim miliknya Imam An-Nawawi itu minimal. Kemudian Aunul Ma'bud syarahnya Sunan Abi Dawud dan macam-macam. Syukur-syukur ditambah kitab As-Sunan Al-Kubra miliknya Imam Al-Baihaqi. Ditambah lagi kitab Al-Mustadrak miliknya Imam Al-Hakim. Ditambah lagi Al-Mu'jam. Al-Mu'jam mulai dari As-Saghir, Al-Awsat dan Al-Kabir miliknya Imam At-Tabarani misalnya. Ini bukan hanya dicari, dibuka, dicari bukan, tapi dipelajari, benar-benar dipelajari mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Nah ini kalau para santri dan para ulama Nusantara, para kiai Nusantara mau benar-benar serius memperdalam Quran dan hadis, kemudian memperdalam fikih, usul fikih, memperdalam ilmu tasawuf, kemudian para habaib ini benar-benar tunduk dan patuh kepada para santri dan kiai Nusantara, sehingga tidak membuat ulah, tidak membuat hal yang macam-macam, maka Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mungkin akan berhenti membahas masalah nasab. Sekali lagi, jika para habaib ini tunduk patuh nurut pada para kiai dan santri Nusantara, ya contohnya ini, contohnya misalnya nih, ada haul menggunakan nama kota daerah, yaitu haul Solo misalnya, cobalah nurut, jangan menggunakan nama daerah, itu tidak punya adab, tidak punya tata krama. Ya cukuplah menggunakan haul, menggunakan nama beliau atau nama desanya lah, nama desa beliau di situ dimakamkan. Enggak usah mencaplok seluruh nama kota. Karena di dalam kota Solo itu banyak sekali para ulamanya yang dahulu telah berjuang. Banyak pejuang-pejuang yang hebat. Banyak sekali pahlawannya. Lah ternyata tatkala haul hanya dinisbatkan kepada satu orang habib, ini namanya arogan. Arogansi luar biasa. Nah kalau seandainya misalnya nih para habaib dibilangin udahlah haulnya itu menggunakan nama itu saja, nama yang bersangkutan yang mau dihaul itu siapa, nggak usah kemaruk rakus tamak merebut nama kota. Itu nanti akan menjadikan blunder para generasi muda ke depan, para generasi muda Islam atau generasi bangsa ke depan, itu nanti akan kebingungan tentang sejarah. Nah mengapa seolah-olah kok di Solo itu haulnya itu saja, berarti pendiri Solo beliaunya kan begitu, padahal tidak. Sama dengan haul, misalnya haul Malang, haul Gresik, haul Jember, haul mana sajalah. Jadi menurut adab akhlak etika itu adalah menggunakan namanya atau nama desanya, ya, atau nama desa dia lahir gitu. Jangan mencaplok nama daerah atau kota di Nusantara yang beliaunya datang baru belakangan begitu. Ini namanya adalah adab, akhlak dan etika. Demikian, semoga manfaat dan barakah fid dini wa dunil akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.